Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Teknik Mesin. Hari ini kita akan coba menggambar rocker arm model menggunakan software Autodesk Fusion 360. Ini adalah gambar produk yang kita harapkan kita buat pada hari ini. Sementara untuk ukurannya dapat dilihat di layar berikut. Untuk ukuran dan file PDF untuk rocker arm ini akan tersedia di link deskripsi di bawah. Kita mulai saja menggambar menggunakan Fusion 360. Kita mulai dengan membuat sketch 2 dimensi. Kita create sketch. Saya memilih bidang, salah satu bidang X, Y, dan Z. Saya akan coba dengan bidang yang ini. Untuk pertama, saya akan membuat lingkaran yang besar. Di video ini, saya juga akan menunjukkan bagaimana mengatur dimensi dari gambar kita pada saat akhir. Jadi, yang pertama kita hanya akan menggambar secara sembarang saja dulu. Nanti dengan fitur sketch dimension, kita akan memperbaiki ukuran sesuai dengan panduan pada file yang sebelumnya. Pertama, saya akan memulai dengan membuat lingkaran yang besar. Saya buat saja seperti ini. Kemudian, saya akan membuat satu lingkaran lagi yang lebih kecil. Saya letakkan saja sembarang di sini. Oke, selanjutnya saya akan membuat garis kira-kira seperti ini dan menghubungkannya dengan lingkaran yang kecil. Hal yang sama di sini saya akan membuat garis seperti ini. Ini adalah gambar kasar dari gambar kita. Saya akan coba kembali ke file yang tadi. Kita lihat bentuknya ada lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil. Yang ingin kita lakukan adalah kita membuat lengkungan di sini, dan mengikuti jarak-jarak yang ada di sini. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke Fusion ya. Sini. Sekarang saya akan menggunakan fitur sketch dimension untuk memperbaiki gambar kita. Sketch dimension. Kemudian saya klik ini. Kita lihat ini sudah aktif. Tadi kita 53. Saya klik. Kemudian saya isikan dengan 31 sesuai dengan gambar. Oke. Selanjutnya saya buat sketch dimension lagi untuk lingkaran yang kecil, atau kita bisa menekan D di keyboard untuk sketch dimension ini. Ini sesuai gambar harusnya diameternya 20. Oke. Masih dengan fitur sketch dimension, kita tahu jarak antara titik tengah ini dengan titik tengah lingkaran kecil kita panjangnya adalah 72 mm. Jadi saya akan klik lingkaran ini, tengah lingkaran dengan tengah lingkaran ini. Di sini kita lihat
131 kita ubah menjadi 72. Kemudian kita tekan enter. Oke. Selanjutnya, jarak antara titik ini dengan titik ini ke bawah itu adalah 4 mm. Jadi masih sketch dimension, titik ini dengan titik ini itu 4 mm. Oke. Selanjutnya saya akan membuat lengkungan di bagian bawah sini. Saya akan menggunakan menu fillet ini. Menu fillet ini. Saya akan tekan fillet atau modify ke fillet. Fillet. Garis ini dan garis ini lengkungannya atau R-nya 10. Sudah tepat di sini 10. Langsung kita enter. Kemudian lengkungan ini dan lengkungan ini tadi kita lihat di gambar R-nya adalah 30. Saya akan coba fillet lagi garis ini dan garis ini. Saya ketikkan 30. Enter. Oke. Sekarang yang perlu kita rubah adalah jarak ini dengan jarak ini itu 20. Saya kembali ke sketch dimension, bisa pakai icon ini, sketch dimension. Titik ini dengan titik ini itu 20. Saya klik, ketik 20, enter. Kemudian titik tengah lingkaran ini dengan lengkungan besar ini 30R30 tadi ini jaraknya juga 30. Jadi masih sketch dimension. Saya klik lingkaran tengah ini dengan arcus ini juga jaraknya 30 mm. Enter. Oke. Sisa satu yang harus kita perbaiki, jarak antara ini dengan ini adalah 40 mm. Masih sketch dimension. Titik ini dengan titik ini jaraknya 40. Bentar. Jadi kita sudah membuat, kalau kita bandingkan dengan gambar kita, jarak antara ini 40, ini 72, jarak antara titik tengah di sini dengan di sini ada 30. Ini terlupa terakhir yang ini, jarak antara titik tengah dengan ini adalah 48. Saya kembali ke gambar. Masih di sketch dimension. Jarak antara titik tengah ini dengan titik tengah ini adalah 48. Enter. Jadi kita bisa lihat gambar sudah sesuai ukuran, tapi kita lihat ini ada yang bergerak karena constraint di bagian sini tidak aktif. Jadi kita aktifkan constraint di sini antara lingkaran ini dengan garis ini. File to solve, karena sebelumnya ada constraint yang aktif. Ini ada sejajar antara garis ini dengan garis ini. Sebelum kita bisa mengubah itu, kita harus menghilangkan constraint ini dulu. Jadi kita klik ini, kemudian klik kanan bisa, kemudian kita delete. Jadi constraint sejajar tadi sudah hilang. Kita bisa constraint dengan tangent ini. Lingkaran ini dengan garis ini. Oke. Jadi di sini sudah tangent sekarang. Jadi kita bisa bandingkan dengan gambar kita. Sepertinya kita sudah mengikuti ukuran gambar ini. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah menambahkan ketebalan. Kita bisa stop sketch, kemudian kita extrude 1, 2, 3. Sisi sini
kita extrude seperti ini. Oke, kita extrude seperti itu. Mungkin panjangnya kita bisa atur panjangnya sepanjang 48,25 sesuai dengan gambar. 48,25. Oke. Ini body. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bentuk gambar kita sudah seperti ini. Sekarang kita menambahkan lubang. Kita kembali ke gambar. Kita aktifkan sketch dulu. Kemudian kita akan membuat lubang di 3 tempat ini. Jadi yang bisa kita lakukan, kita bisa membuat sketch di permukaan benda kita ini. Contohnya, jadi saya akan create sketch lagi, tapi saya tidak akan memilih bidang ini, tapi saya akan memilih permukaan ini. Jadi permukaan ini yang akan saya pilih. Oke. Selanjutnya kita sketch diameter ini. Ini karena kita sudah tahu ukurannya, kita langsung saja 8. Kita enter, kita buat lagi. Di sini juga kita buat 8. Kita ulang lagi, di sini kita buat 8. Oke. Untuk membuat lubang di sini, kita bisa stop sketch dulu. Kemudian kita masuk ke extrude mode. Kemudian kita pilih profilnya. Yang ini 1, 2, 3. Yang ingin kita lakukan adalah mengubah operasinya menjadi operasi cut. Kemudian kita tarik ke arah sana. Jadi kalau kita lihat, lingkaran tadi akan memotong body yang ada di sini. Oke. Kita kembalikan. Kemudian kita tekan OK. Kita bisa kembalikan tambahkannya. Kita bisa ke gambar lagi. Di sini kita lihat di bagian atas sini ada lubang lagi, bagian dalam, dan bagian sini juga ada lubang. Kita buat lubang tersebut. Pertama kita tampilan ke sini. Sama, kita kembali ke sketch. Kita bisa mengedit sketch 2 ini. Kita double klik. Kita buat lingkaran. Ukurannya 25. Tekan enter. Yang di sini juga kita buat ukurannya, kalau tidak salah ini 10. Oh, maaf, 12. Enter. Kemudian kita stop sketch. Kembali menggunakan fitur extrude. Kita klik extrude. Kemudian kita pilih profil ini. Kemudian kita arahkan ke dalam dengan
perintah cut. Oke. Kemudian kita oke. Hal yang sama kita lakukan untuk yang kedua. Kembali fitur extrude, kita pilih yang ini dengan kedalaman 5 atau -5. Kemudian kita oke. Selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah membuat sketch dengan memanfaatkan sketch yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya yang saya lakukan adalah memutar benda kita ini. Kemudian saya create sketch. Saya pilih di sisi sini. Boleh di sisi sini. Oke. Saya ingin mengambil lubang yang ada di belakang situ. Yang saya lakukan adalah create projection. Kemudian project. Kita pilih lingkaran ini. Ini dan lingkaran ini. Kemudian kita oke. Jadi kita tanpa perlu menggambar, kita telah membuat lingkaran di sini tanpa menggunakan circle. Oke, kita stop sketch. Hal yang sama kita lakukan di sebelah sini. Kita extrude lagi. Yang ini kita cut ke dalam. Ke dalam panjang 10. Oke. Yang ini kita cut ke dalam terpilih. Ini saya cut ke dalam panjang 5. Oke. Oke, kita lanjutkan menyelesaikan gambar kita dengan memotong pada bagian tengah ini sesuai dengan gambar rocker arm model kita di sini. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sketch pada bagian atas ini, kemudian kita lakukan pemotongan dengan fitur extrude ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita buat sketch pada bagian atas ini. Kita fitkan dulu, kemudian kita buat garis sepanjang 48,25 sesuai dengan gambar kita. Kita enter. Untuk membuat garis bantu kita ambil garis sampai di tengahnya atau 24,125. Kita buat garis bantu di situ. Oke. Setelah selesai, kita pilih center rectangle. Kemudian kita buat rectangle sepanjang 140 karena potongan ini sepanjang 70. Ini berbentuk persegi, jadi panjang total adalah 140. Dengan lebar kita ambil 30. Kemudian kita tekan enter. Di gambar sisi-sisi ini tidak tajam tapi dia melengkung. Untuk membuat lengkungan itu kita pilih fillet. Kita fillet garis ini, 2 garis ini. Radiusnya 5 cukup. Kemudian kita enter. Kemudian hal yang sama fillet yang kita lakukan untuk garis yang mohon maaf. Kita pilih menu fillet, garis ini dan ini sama radiusnya 5, kita enter. Setelah seperti ini, sketch sudah jadi. Kemudian kita finish sketch.
munculkan sketchnya. Kita lakukan fitur extrude bidang ini, kedua bidang ini. Bidang ini dan bidang ini. Oke, kita lihat. Kita tarik ke bawah dengan fitur cut. Kita lihat bagian atasnya tidak terpotong, jadi kita rubah directionnya menjadi symmetrical sehingga atas dan bawah sama. Kita bisa cek dari samping, seluruh bagian terpotong. Kemudian kita tekan OK. Kita kembali ke gambar, kita bisa lihat gambar kita bisa kita putar seperti ini. Oke, kita bandingkan dengan gambar seperti ini. Oke. Jadi gambar kita telah sama dengan gambar yang kita jadikan panduan. Saya kira gambar kita telah selesai. Demikianlah tutorial untuk membuat rocker arm model di Fusion 360. Terima kasih sudah menonton video dari channel YouTube Belajar Teknik Mesin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.